Shalom, puji Tuhan, hadiratnya kuat sekali. Kita bisa nikmati, saudaraku, persekutuan kita dengan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, hari ini saudara, tema daripada atau judul khotbah saya adalah mengapa orang Kristen itu bisa lemah dan gagal. Kenapa kok bisa lemah dan gagal? Nah, saudara, saya ingin ajak untuk kita lihat dan kita akan baca sama-sama, saudara, dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kita akan baca, kita akan belajar bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi saudara, kita baca yuk ayat ini biar nyambung. Mungkin kita udah dalam Menara Doa ini saya sudah sering bahas, tapi saya akan bahas dari sisi yang lain. Inilah saudara Alkitab. Ini benar firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara, satu ayat itu bisa jadi khotbah, ribuan khotbah saudaraku. Kalau dia hidupi, dia wahyukan buat setiap kita. Mari saudara, kita akan baca sama-sama. Inilah perkataan daripada Rasul Paulus. Saudara, setelah dia menyadari bahwa ada duri dalam daging, ada suatu duri dalam dagingnya, dia doa. Saudara, dia katakan, aku berdoa sudah 3 kali. Ini jawaban Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Saudaraku, Paulus bilang, saudaraku, justru dalam kelemahanlah. Ya, ini Tuhan Yesus ini berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nanti kita akan bahas kenapa kok dalam kelemahan kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah menjadi sempurna, saudara. Makanya Paulus bilang, aku lebih suka bermegah, ya kan, atas kelemahanku. Orang kan biasanya bermegah, jadi sombong karena kelebihannya. Tapi ini beda, orang Kristen tuh, ya kan, bermegah, bangga, itu karena kelemahan. Saudaraku, bukan satu aib. Kalau dunia kan kalau ada tahu kelemahan dan kekurangan harus ditutupin. Saudara, tunjukin semua yang lebih. Tapi ini bedanya, paradoks kekristenan ini memang. Saudaraku, kenapa? Saudaraku, Tuhan tuh bisa, ya, Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan. Bahkan dia bisa menggunakan bukan cuman kekuatan kita, kelebihan kita, kehebatan kita. Bukan cuma itu yang dia bisa pakai, tetapi juga Tuhan bisa pakai apa? Kekurangan kita, kelemahan kita, bahkan kegagalan kita. Kalau kita lihat di Alkitab ini, saudara, ini firman Tuhan, kitab yang jujur. Kalau kita mulai lihat tokoh-tokoh, mulai dari Adam Hawa, dengan jujur dibuka kegagalan, kejatuhan dan kelemahan. Lalu Nuh dibuka juga, saudara, diceritakan, gak ditutupin. Abraham, Ishak, Yakub, semuanya tuh cerita. Daud, itu semua dibuka. Saudaraku, bahkan Paulus sendiri, saudaraku yang spesius. Nah, hari ini saya mau sharingkan, saudaraku, ada 4 cara Tuhan menggunakan kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita untuk kebaikan. Ya kan, untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara mau belajar gak? Jadi gini, kita tuh jadi Kristen, intinya gini, gak usah jaim. Kan dunia tuh, ya poles dah, jangan sampai orang tuh tahu titik kelemahan segala macam. Enggak. Kita nih di hadapan Tuhan, kita harus terbuka, tikas jujur. Kita gak usah malu untuk bisa mengakui kelemahan kita, kegagalan kita. Kenapa? Karena kelemahan dan kegagalan kita itu bisa digunakan Tuhan untuk mencegah apa? Kesombongan. Kesombongan. Paulus bilang, ini ada duri dalam daging itu adalah titik lemah dia, yang membuat dia jadi lemah. Saudaraku,
Setiap kita, saudara, mungkin punya yang namanya titik lemahnya apa? Entah sakit, kok gak sembuh-sembuh, orang lain kok disembuhkan, aku kok enggak. Titik lemah. Titik lemahnya ada orang bilang, anak, kok kenapa aku dapat anak? Mungkin mohon maaf, beberapa teman bersaksi, justru saya dapat anak yang tanda kutip disable. Ya, disable. Justru ini yang membuat saya jadi dekat, jadi ngerti kehendak Tuhan. Tiap kita punya titik lemah. Kita punya mungkin anak yang karakternya kelakuan. Atau orang tua titik lemah kita. Atau apapun saudaraku yang seperti, atau kegagalan. Kita pernah gagal. Orang yang pernah gagal. Entah dalam sekolah, nilainya jatuh. Dalam pekerjaan, dalam apa. Itu gagal juga dalam kehidupan rohani. Seperti Simon Petrus. Saudaraku, gagal seperti Ayub. Wah, itu habis tuh gagalnya, saudara. Saudara, secara ekonomi kekayaannya habis, jatuh. Secara apalagi saudara, anak-anak. Secara keluarga. Secara kesehatan, itu semua. Itu kelemahan kegagalan. Tapi Tuhan mau katakan, saudaraku, ya kan, bahwa kelemahan kegagalan bisa digunakan Tuhan untuk mencegah kita. Mencegah apa? Sombongan, gak bisa sombong. Katakan amin. Kak, bayangin saudara, kalau di rumah tuh keluarga kita semua anak-anak hebat semua. Duit lah banyak. Terkenal, gak ada kurangnya. Kalau gak kuat, justru kita jadi orang yang sombong. Saudaraku, bisa nunjuk-nunjuk orang yang gak seperti kita. Nah itulah di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Saudaraku, ini penjelasan Paulus. Saudara, dia katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa lemah. Ketika kita menyadari bahwa kita mempunyai kelemahan. Kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Dengar baik saudara, gak usah malu. Gak usah sakit hati, gak usah kecewa. Gak usah jadi pahit. Dengar baik, semua hal itu bisa digunakan Tuhan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang lebih rendah hati. Jangan kecewa, ini bikin supaya kita jadi rendah hati. Jangan marah saudaraku. Apabila kita menjadi semakin rendah hati, maka hal ini membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kasarnya begini saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, waduh ada orang udah pegang nih belangnya aku. Orang udah tahu nih aibnya aku nih. Itu titik itu seperti itu diri dalam agibis juga. Atau saudara bersama dengan orang-orang yang aduh sulit banget. Orang yang nanduk terus. Itu titik lemah, itu duri dalam daging. Gak apa-apa. Saudaraku, mungkin saudara bersama dengan orang yang keras, yang sulit. Gak apa-apa. Tuhan telah melakukan. Jadi saya melihat gini ya. Untuk Paulus, Tuhan tuh udah banyak melakukan perkara besar dalam hidup Rasul Paulus. Pelayanan yang besar. Pelayanan yang berhasil. Rasul Paulus dikenal di mana-mana. Bahkan ia pernah dibawa naik ke surga. Wow, saudara, apa sih yang gak pernah dicapai oleh Paulus? Dia punya dosen, dia punya guru, itu Gamaliel. Saudaraku, itu bisa sekolah dengan guru yang hebat. Pencapaian Paulus itu udah luar biasa sebagai manusia, saudaraku. Tapi karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana bahwa orang ini harus dilemahkan. Karena orang ini secara manusia ini hebat sekali. Supaya apa? Ya kan saudara, ditaruh duri dalam daging. Nah, Paulus menyaksikan
Ada satu kelemahan di dalam dirinya, itu duri dalam daging. Dia sudah berdoa minta supaya disingkirkan. Tapi Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Waktu Tuhan jawab seperti ini kan mirip Yesus ya, Paulus ya. Dia doa, dia minta. Tapi rupanya permintaannya tidak dijawab, doanya tidak dijawab. Sesuai dengan kehendak dia. Dia kan mau disingkirkan, Tuhan bilang enggak usah disingkirkan, ini tetap ada. Justru duri ini menyebabkan, ya kan, kuasaku bisa sempurna. Kasih karuniaku tuh cukup. Udah cukup deh buat kamu, gak usah minta yang lain lagi. Kadang-kadang dia begitu. Tuhan kapan ini bisa lepas dari dia? Tuhan kapan penyakit ini? Kapan masalah ini keluar? Tapi udah doa, saudara begitu doa. Kok enggak ya? Tuhan bilang justru dalam kelemahan ini ada banyak hal yang kau bisa kerjakan. Kalau saya mau kasih kesaksian contoh ya, misalnya seperti Fanny Crosby. Seorang penulis daripada himne, dia nulis himne apa? 8.000 himne. Saudaraku, kita tahu masa kecil dia lahir bukan karena buta. Saudaraku, pada waktu dia kecil sakit panas, orang tuanya bawa ke dokter, dan dokter rupanya kasih obat, salah obat yang menyebabkan dia buta. Saudaraku, dan kita tahu bahwa kesaksian hidup Fanny Crosby ini, saudaraku, dia buta, dia bisa buat apa-apa. Tapi pelajaran teladan yang kita bisa lihat adalah bahwa orang ini tidak marah, tidak kecewa. Saudaraku, Fanny Crosby, ya saudara, justru dia membangun dirinya secara rohani segala macam sampai dia bisa menulis himne sampai 8.000 himne kata kurang lebih. Salah satu himne yang cukup banyak, himne yang terkenal kan lagu Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ayo nyanyi sama-sama saudara. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nanti saudara cari deh cerita, kalau zaman sekarang kan kalau misalnya ada orang cerita ya tentang 1A, kita bisa trace, cari ceritanya lebih lengkap di Google saudara. Ya di Google. Kurang lebih ada cerita. Satu hari saudara, ya wartawan tanya, ada seorang tanya sama Fanny Crosby, kalau kamu ya kan dilahirkan kembali, lahir lagi, apakah kamu akan minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan mata yang bisa melihat? Jawaban daripada Fanny Crosby adalah yang gini, kalau saya harus lahir lagi, saya tetap minta mata saya tetap buta aja, gak apa-apa. Itu mah jawaban seperti dia tidak pernah menyesali keadaan kelemahannya yang dengan mata yang buta karena kesalahan daripada dokter. Yang kedua, dia ngomong begini saudaraku, ya bahwa saya bisa bersyukur sama Tuhan. Saya tidak bisa lihat apapun, tapi kelak ketika jantung ini berhenti berdetak, maka mata saya akan bisa melihat. Orang pertama yang saya akan lihat adalah Yesus Kristus, Tuhan saya. Wow, ini hal yang luar biasa. Jadi dia tidak malu, tidak marah, tidak menyesali daripada kebutaannya. Justru Tuhan bisa pakai kebutaannya itu untuk
memuliakan nama Dia. Katakan amin saudaraku. Kita tuh kalau misalnya terus sadar, ya kan, bahwa kita ini tidak tahu semua. Kekuatan kita tidak sempurna. Banyak kekurangan, ada kelemahan. Kita bisa gagal. Saudaraku, hal ini bisa membuat kita, saudara, semakin apa? Rendah hati dan bergantung sama Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 25. Kita baca 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Apa artinya yang bodoh dari Allah? Kalau kita datang ke Tuhan, bukan Tuhan kasih kebodohan sama kita, enggak. Kita bilang, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak ngerti, Tuhan. Dan aku bodoh. Nah, itu namanya bodoh di hadapan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, ini Tuhan bilang apa? Lebih besar. Kalau kita omong sebenarnya, Dia kan pasti berikan apa? Hikmat sama kita. Apalagi yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita bilang, Tuhan, aku gak kuat. Aku tidak sanggup. Aku tidak punya kekuatan untuk menghadapi ini. Beri saya kuasa-Mu. Beri saya kekuatan-Mu. Beri saya urapan-Mu. Jadi ini, saudaraku Yesus, ingat saja saudara-saudara. Ini Paulus dia tulis kepada jemaat di Korintus. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Dulu kamu belum kenal Tuhan. Waktu kamu baru kenal Tuhan, ingat kamu tuh siapa. Kalau kita bisa melihat siapa kita dulu, waktu pertama kali kita kenal Yesus, Paulus bilang apa? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Dia mau ngomong gini, kalau kamu sekarang tuh jadi orang yang bijak, kalau kamu tuh sekarang menjadi orang yang berpengaruh, kalau kamu menjadi orang yang terpandang, itu semata-mata karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Nah ini Paulus mau kasih tahu kepada jemaat di Korintus. Tetapi perhatikan, sudah baca sama-sama. Apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Katakan amin. Jadi saudaraku, kalau kita sadar akan kelemahan, kekurangan kita, akan kegagalan kita, kita butuh Tuhan. Inilah mencegah kita menjadi orang yang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kelemahan dan kegagalan itu bisa digunakan Tuhan untuk membantu kita bisa menghargai orang lain. Ada orang-orang Kristen, orang percaya yang sulit untuk bisa menghargai orang. Karena merasa dirinya udah di atas. Nggak sempurna, nggak ada kekurangan, nggak ada kegagalan. Tapi saudaraku yang Kristus, kalau kita sadar, sesadar-sadarnya, banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan, banyak kelemahan. Kita bisa salah, kita bisa gagal. Dengar baik, kita bisa menghargai talenta orang. Kita bisa menghargai bakat orang lain. Lalu kita bisa apa? Mau bekerja sama. Sulit buat setiap kita untuk menjalin kerjasama kalau kita tidak bisa menghargai talenta, kelebihan, kehebatan, keunggulan daripada orang lain. 1 Korintus 12 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
Seringkali saudara kita ngelihat ya. Kayak tadi saudaraku, ya kan? Saya sama temen di mobil. Saya lihat ada satu temen nih full timer. Mungkin buat banyak orang ini ya lemah, kurang lah orangnya. Tapi saya ngomong, ini tuh kalau bikin narasi video, nadanya, suaranya, wah itu luar biasa ya. Dipakai Tuhan luar biasa anak ini nih. Ya orang mungkin ya lemah. Beberapa di antara kita mungkin merasa kok aku nggak berarti apa-apa di gereja, di rumah ini anak yang kurang, di lingkungan kita nggak ada, saya nggak ada guna. Jangan lihat itu. Tuhan tuh ada khususin saudara. Di bagian anggota tubuh kita aja, yang paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Justru, ya katakan amin. Apa yang paling lemah? Mata tuh kan lembut. Paling dibutuhkan ini paling lemah. Mana yang paling keras? Ini kan tulang. Ya kan? Enggak, fungsi tulang sama fungsi mata ya sama-sama berfungsi. Dan kita butuh itu. Ada lagi di bagian yang dalam yang gak kelihatan. Jantung, kan lembut juga nih saudara, lembut. Tapi ini, saya pikir tidak masalah ya. Kalau kita adalah orang yang tidak mengetahui banyak hal. Kadang kita tuh ngerasa kalau ngumpul, kita ingin supaya orang tuh tahu, kita tahu semua. Nggak apa-apa nggak tahu semua. Nggak apa-apa kita nggak memiliki semua kemampuan, bakat, talenta seperti orang lain. Tapi justru hal ini bisa membuat kita menghargai kemampuan orang lain. Kita bisa bekerja sama dengan mereka yang memiliki kemampuan dan bakat tertentu yang tidak kita miliki. Kalau saudara mau besar apapun, usaha saudara, bisnis saudara, hidup saudara, pelayanan saudara, kalau kita mau besar, mau dipakai Tuhan, kita harus bisa menghargai bakat, talenta, kemampuan daripada yang lain. Katakan amin saudaraku. Ya, amin saudara. Bahkan kalau Alkitab katakan dalam Roma 15 ayat 1, kita yang kuat. Kalau kita merasa kuat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah ini sebaliknya saudara. Kalau kita ngerasa kuat, kita lihat ada orang yang lemah, kita wajib nanggung orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari apa? Kesenangan kita sendiri. Katakan amin saudara. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Untuk apa? Membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengena aku. Jadi bicara tentang kalau kelemahan dan kegagalan ini, kekurangan, Tuhan bisa pakai untuk menjadi satu kesatuan di dalam apa? Tubuh Kristus. Katakan amin saudara. Yang ketiga, Tuhan juga bisa pakai kelemahan dan kegagalan kita, kekurangan kita, untuk membuat kita lebih bergantung sama Tuhan. Lebih bergantung sama Tuhan. Dan benar Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Bekerja. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan tertinggi dalam hidup kita bukan makin kaya. Iya kita memang mau kaya. Tapi kekayaan bisa lenyap. Bukan cuma sekedar naik pangkat, itu kebaikan. Ya kita mau. Tapi kebaikan yang tertinggi adalah di mana kita bisa dekat sama Tuhan. Hati kita melekat sama Tuhan. Makin cinta sama Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa takut akan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini hal yang kita bisa rindu, bisa nyembah. Kita bisa masuk hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati setiap kata-kata firman Tuhan dalam Alkitab. Ini kebaikan yang luar biasa. Kita bisa peduli dengan orang lain. Kita bisa makin rendah hati. Kita bisa makin murah hati, makin lembut. Saudara, ini satu kebaikan yang harus terus kita dapatkan setiap hari. Katakan amin saudaraku. Kalau ini ada, saya yakin semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin saudaraku. Jika kita tidak memiliki kelemahan, bayangin. Jika kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita tidak akan pernah berpikir bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Saya lihat orang-orang saudaraku
yang tidak butuh Tuhan. Saudara kalau ngomong tuh Tuhan kalau macam Tuhan. Ya kan karena dia merasa dia sanggup urus hidupnya sendiri. Saya lihat ya kan. Dia berpikir gak butuh Tuhan. Saudaraku Yesus. Tapi saudara, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan menghabiskan hidup kita untuk jadi orang yang mandiri, hidup tanpa bergantung sama Tuhan. Ini bukan cara hidup yang benar. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, hari ini kegagalan, kelemahan menyebabkan kita, aku butuh Tuhan. Aku butuh kekuatan Tuhan. Aku butuh kuasa Tuhan. Aku butuh hikmat Tuhan. Nah, untuk mendapatkan kuasanya, kekuatannya, hikmatnya, saudara dan saya harus percaya. Harus bergantung sama Tuhan. Dan harus mentaati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah yang keempat saudaraku. Kelemahan dan kegagalan itu bisa digunakan Tuhan untuk memakai kita melayani dia. Katakan amin saudara. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Saudara perhatikan di sini, ya kan? Tuhan tidak hanya bisa menggunakan kekuatan dan kelebihan kita, ya kan? Di dalam pelayanan, tapi juga Tuhan bisa menggunakan kelemahan dan kegagalan kita untuk menyatakan kebaikannya dan kemuliaannya. Katakan amin saudara. Saya mau tutup dengan kata-kata begini. Setelah kita, saudara, melewati suatu masalah. Kita lewati masalah dengan pertolongan Tuhan, kita sadar. Setelah kita berhasil bangkit dan pulih dari kejatuhan kita dengan pertolongan Tuhan, kita sadar ini. Setelah kita bisa belajar untuk menerima dan hidup dengan kelemahan kita, itu apa? Saudaraku, ada doa-doa yang Tuhan jawab. Ya udah, saya terima dengan ikhlas, saya tidak marah. Kayak begini. Saudaraku serius, perhatikan. Tuhan menghendaki kita dapat melayani dan menolong orang lain yang berada di dalam kesulitan yang sama. Ibu bapak saudaraku yang sekristus, ya, Tuhan bisa gunakan kelemahan kita, kegagalan kita, bahkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita untuk kemuliaan Dia. Amin saudaraku. Katakan amin. Ya saudara coba kita berhenti sejenak berpikir gini. Pernah gak saudara gagal? Pernah gak saudara jatuh? Pernah gak saudara salah? Coba ingat baik, kalau kita mau rendah hati, kita bilang, Pak Sabta, ya aku pernah. Dampaknya apa? Kalau kita pernah salah, ketika ada orang lain berbuat salah yang sama, apa kita mau menghakimi dia? Langsung kita menyalahkan dia? Langsung kita mau jadi apa? Enggak. Ngerti gak saudaraku? Itu pertama. Kalau kita punya titik kelemahan, apa kita berani memegahkan diri? Enggak. Saudaraku Kristus. Kalau kita pernah gagal, pernah jatuh, lalu ditolong oleh Tuhan. Kita pernah sakit, jatuh miskin, jatuh bangkrut. Mungkin gagal dalam moral, dalam mengikut Tuhan. Seperti Simon Petrus, gagal. Saudara menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudaraku, itu membuat dia makin rendah hati. Paulus banyak sekali mengalami aniaya. Dia pernah salah, setuju Stefanus mati dibunuh, dirajam. Itu banyak saya yang ngerasa bahwa aku banyak dosanya, banyak salahnya, banyak kelemahannya. Saudaraku Yesus Kristus, tapi aku dikasihani Tuhan. Tuhan sabar sama aku. Bahkan Tuhan masih mau mempercayakan aku. Itu pasti orang-orang ini, orang-orang yang semangat untuk memenangkan jiwa, untuk menolong orang lain tanpa pamrih, membela orang lain. Ketika saudara masa kecil
Saudara menderita. Kau nggak menderita mungkin sakit yang nggak pernah sembuh-sembuh. Ya saya waktu kecil dulu. Ada kakak saya. Tahu adik. Ya kan. Itu asma. Sakit terus kadang. Nggak bisa sembuh. Sering gak masuk sekolah. Sendirian di rumah. Saudaraku. Tapi setelah saya mengalami kesembuhan. Ada orang sakit. Ada seperti ada rasa belas kasihan. Kita pernah mengalami kelemahan. Untuk mau sekolah. Bayar uang sekolah. Untuk mau kuliah gak ada duit. Tapi saya tahu ada Tuhan yang tolong. Sampai saya bisa selesaikan studi. Sampai S2. Saudaraku. Saya lihat ini semua kan. Lalu ketika ada orang-orang yang ngalami masalah yang sama sejenis. Di sini tuh kayak ada detakan. Belas kasihan. Detak. Hati Tuhan. Kamu pernah ngalami. Tolonglah. Kamu kan pernah ditolong sama Tuhan. Tolonglah dia. Tolonglah. Kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Kita ini lemah. Kita kurang banyak. Kita gak punya apa-apa. Kita pernah gagal. Kita jatuh. Kita diampunin. Saudaraku, ini bantu banget. Jangan. Saya mau tutup dengan kata ini. Janganlah sia-siakan kelemahan, kegagalan, penderitaan saudara. Jangan sia-siakan itu. Tapi izinkan Tuhan memakai penderitaan, kesulitan hidup kita. Maksudnya jangan sia-siakan tuh. Jangan kok menderita kok jadi pahit sih, kecewa, mundur dari Tuhan. Itu sia-siain penderitaan. Dendam, benci, marah, jauh dari Tuhan. Putus hubungan, permusuhan. Itu menyia-nyiakan penderitaan. Menyia-nyiakan kelemahan. Jangan sia-siakan. Tapi sebaliknya, saudara, izinkan Tuhan pakai kesusahan kita. Luka-luka kita yang sudah disembuhkan ini, izinkan Tuhan bisa pakai untuk apa? Menyembuhkan luka orang lain. Katakan amin saudara. Biarlah itu yang akan bisa membuat kita semakin serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Izinkan Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal Dia, mencintai Dia. Biarlah dipakai luka-luka ini, saudara, untuk menjadi orang yang bisa menguatkan, menghibur, dan nolong orang. Saya percaya, saudara, saya tutup dengan kata-kata ini, saudara. Kata-kata Yesus, saudaraku, Dia tahu bahwa Simon yang dahsyat, Simon yang hebat, Simon yang berapi-api, yang setia sama Dia. Dia tahu bahwa Simon satu hari akan jatuh, akan lemah, akan gagal, akan sangkal dia 3 kali. Sehingga dia berkata apa? Lukas 22, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kau. Yesus juga berdoa untuk saudara. Yesus juga berdoa untuk kita, untuk saya. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Ini kan Tuhan tuh ngomong gini karena ada kata-kata takabur. Takabur, aku mau mati engkau segala macam. Please saudara, kita sudah dengar banyak firman di Menara Doa ini. Kita belajar jangan suka ngomong takabur. Wah, aku gak mungkin lah kayak gini-gini. Kita semua ada kekurangan, punya kelemahan. Bisa gagal, bisa jatuh, bisa terluka. Tapi bukan itu masalahnya. Kita punya Yesus. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Kasih karunia Allah cukup. Untuk apa saudara? Kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita. Semua kasih karunia itu cukup. Katakan amin saudara. Tuhan kasih nasihat. Dan engkau Petrus, dan engkau Petrus, jikalau engkau sudah insaf, kalau engkau sudah pulih, kalau engkau sudah bertobat dan sudah pulih, kuatkan saudara-saudaramu. Saudara yang pernah ditolong Tuhan, tolong saudara-saudaramu. Saudara yang sudah disembuhkan, tolong saudara-saudaramu. Saudara sudah sembuhkan. Coba kenapa saudara nggak donor
apa istilahnya apa? Plasma ya. Plasma darah saudara, donor untuk tolong orang-orang COVID yang ada di ICU, untuk bisa selamatkan banyak nyawa. Kalau saudara dulu pernah susah, bangkrut, miskin, dan saudara tahu ini Tuhan angkat, kenapa saudara nggak pakai uang itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk banyak orang bisa diselamatkan, untuk nama Tuhan dipermuliakan? Katakan amin. Kalau saudara tahu ada bagian hidup saudara, saya tahu sebenarnya aku nggak bisa dapetin ini. Ini semua karena kasih karunia. Kenapa saudara nggak berbagi? Jadi Tuhan bisa pakai kelemahan, kegagalan kita. Kenapa orang Kristen bisa gagal? Ya, karena kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi ada kasih karunia Allah yang cukup untuk menyelamatkan kita. Katakan amin saudaraku. Hari ini saya berdoa, biar pesan ini berbicara secara khusus buat saudara.